Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi asbahna wa asbaha mulkullah. Walahul hamdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi a'udhu bika min khairi hadzal yawm wa khairi ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaban min kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idzahum mublisun. Shadaqallahul azim. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah, dan mudah-mudahan doa-doa terbaik kita pagi ini yang kita panjatkan kepada Allah semoga senantiasa dikabulkan dan kita diberikan kesehatan. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi terdapat dalam surah Al-An'am ayat 44. Ayat ini berbicara tentang atau terminologi atau istilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj ini dalam bahasa agama disebut orang yang diberikan kenikmatan lahiriah tapi dikurangi kenikmatan batiniah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kadangkala majelis yang dirahmati Allah, ketika kita melihat orang yang lebih daripada kita, kadang-kadang hati kita bertanya, kenapa dia bisa seperti itu? Atau kita lihat ada orang kaya, tapi dia ibadahnya biasa-biasa saja. Kita terkadang merasa iri atau bertanya pada diri kita, saya saja yang terus-menerus beribadah, tapi kehidupan saya tidak sebahagia dia. Ada apa? Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu Allah berikan kenikmatan kepada seseorang yang bersifat lahiriah, tapi Allah cabut kenikmatan batiniah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Buya Hamka menjelaskan tentang ayat ini. Dia menyatakan bahwa orang yang terkena istidraj atau orang yang terkena penyakit istidraj itu adalah orang yang keluar dari garis lurus. Jadi seseorang yang keluar dari garis lurus dan dia menikmati apa yang diberikan oleh Allah, dan itu merupakan sesuatu yang hakikatnya yang bersifat batiniah, itulah yang disebut dengan istidraj. Atau secara psikologi, orang yang terkena istidraj itu adalah orang yang lupa akan nikmat Allah.
Dia tidak yakin bahwa nikmat yang diberikan kepada dirinya itu adalah titipan dari Allah. Itulah yang disebut dengan istidrat itu. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan-keadaan yang terkadang seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am 44 ini. Apa kata Allah? Tak kala kami berikan sesuatu kepada mereka dan mereka lupa, maka aku bukakan pintu-pintu kegembiraan, kesenangan kepada mereka, hingga mereka lupa dan pada akhirnya mereka berputus asa. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak, bagaimana cara kita mengenali yang disebut dengan istidrat? Pertama, orang yang diberikan kenikmatan tetapi dia lupa bahwa nikmat itu adalah milik Allah. Orang yang diberikan kekayaan, pada hakikatnya dia lupa bahwa kekayaan itu adalah titipan daripada Allah. Orang yang diberikan oleh Allah umur panjang, tetapi menjadikan dia lupa kepada Allah. Atau orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, tapi dia terus-menerus sombong kepada Allah, angkuh kepada Allah. Ketika itu yang terjadi, maka pada hakikatnya dia itu terkena penyakit yang disebut dengan istidrat. Agar hidup kita bahagia, paling tidak yang dapat kita lakukan majelis yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang ada pada diri kita atau yang dititipkan Allah kepada kita, pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Dan ketika kita mampu mensyukuri dari apa yang telah diberikan oleh Allah, pada hakikatnya kita merasa yakin dan percaya bahwa apa yang kita miliki itu adalah kepunyaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar senantiasa hidup kita bahagia, agar senantiasa hidup kita itu menjadi lebih berarti, pada hakikatnya mari kita terus-menerus mensyukuri atas nikmat Allah. Dan mudah-mudahan di penghujung hayat kita, kita ditempatkan oleh Allah di maqamam mahmuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.